Yuk ketemu lagi kita lewat podcast saya Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan membahas topik yang bisa membantu adik-adik lulusan SMA yang gagal masuk perguruan tinggi ya. Nah, saya kira adik-adik tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena sekarang ini pasar kerja itu sudah berbeda sekali dengan model yang lama. Sementara di perguruan tinggi itu masih belum banyak melakukan perubahan-perubahan. Sementara yang di pasar kerja itu lebih dominan yang dibutuhkan adalah skill ya daripada gelar ya, skill real daripada gelar ya. Ini yang mungkin ya kalau kita di Indonesia ya oke, gelar masih tetap berpengaruh, bukan berarti gelar tidak berpengaruh, tapi kompetisi di lapangan kerja itu orang yang betul-betul kompeten, yang punya skill itu yang lebih mendapat prioritas ya untuk diterima menjadi pegawai. Jadi saat ini kan baru saja diumumkan hasil ujian masuk perguruan tinggi SNMPTN. Nanti juga ada SBMPTN, ada jalur mandiri atau nama apalah itu. Eh, ada saya lihat tadi di televisi ada anak-anak yang kecewa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Lapangan kerja skill itu saat ini tidak melalui atau tidak menjadi sarjana pun itu masih sangat terbuka lebar ya. Dan kita lihat sekarang kan banyak sekali, jangankan kita lihat anak-anak muda sekarang sudah banyak bisa menjadi miliarder hanya karena skill yang mereka pelajari secara otodidak, secara mandiri ya. Dan itu bisa diperoleh di mana saja ya, bisa diperoleh di YouTube, di media sosial dan lain sebagainya, apalagi dengan teknologi AI itu semua begitu mudah untuk kita bisa menaikkan skill kita. Dan skill ini ya tanpa perlu uang. Nah, kita tahu kalau kita kuliah kan kita perlu uang ya, paling kurang 50 sampai 100 juta untuk universitas-universitas yang negeri yang biasa gitu. Kalau universitas negeri yang mahal atau program studi yang kompetisinya ketat ya, yang masih banyak diminati itu ya lebih mahal lagi. Jadi padahal sementara untuk sukses itu ya tentu kalau ada gelar tentu itu lebih baik. Tapi sekarang ini sudah berbeda. Itu yang ingin saya memberi motivasi kepada adik-adik pelajar SMA yang baru tamat dan gagal masuk eh, seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, mari kita lihat skill-skill apa saja itu yang dibutuhkan ya. Kita lihat ya. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat ya, apa-apa yang skill yang Anda apabila Anda tidak atau gagal menjadi mahasiswa, itu tanpa Anda perlu mahasiswa Anda harus keluar uang lagi. Jadi nah sekarang tanpa perlu keluar uang, Anda asal ada punya passion, ada punya niat yang kuat, ada keberanian itu untuk memulai usaha itu mendapatkan skill itu bisa hanya lewat belajar di YouTube, belajar di TikTok, belajar di media-media sosial lainnya. Ada banyak sekali, apalagi dengan teknologi AI ya, bisa di ChatGPT, DeepSeek lah, Gemini lah, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak, itu saya mau katakan. Ya, nah kita akan lihat apa-apa saja itu ya. Dan sebenarnya saya ngomong ini bukan saya belum coba, saya sudah mencoba ya. Eh, ada berapa kasus itu saya belajar 3 software itu tidak lebih dari sebulan. 3 software ya. Kan sepenting output. Saya bisa melakukan software yang sama sekali baru buat buat saya sendiri itu ya. Itu untuk mapping ya. Saya belajar ArcGIS, Global Mapper ya sudah dan bidang itu untuk mendapatkan geometri lereng. Itu tidak lama hanya melihat keterangan di YouTube dan saya tidak perlu tidak perlu kursus dan lain sebagainya. Yang penting ada kemauan. Itu yang kata kuncinya sih ada kemauan dan tidak putus asa. Jadi saya ingin menggarisbawahi itu adik-adik itu yang gagal itu masa depan masih terbuka lebar ya. Karena dunia dunia kerja ini pasar kerja sudah sangat berbeda ya. Justru bahkan saya masih menilai apa yang dipelajari di S1 itu masih terlalu
bengkak ya atau terlalu besar, sementara pengetahuan di lapangan itu mereka lebih membutuhkan skill-skill atau lebih spesifik. Jadi Anda bisa menguasai satu dua skill, kalau di kampus kan terkadang itu walaupun misalnya jurusan informatika, jurusan sipil, jurusan arsitektur, jurusan pertanian, bisnis pertanian, tapi di situ masih kita harus belajar 140 SKS. Artinya itu paling tidak ada sekian puluh mata pelajaran yang bisa bisa berbeda satu dengan lainnya ya. Nah, ini membuat itu lama, kemudian ya banyak sudah tidak terpakai di pasar gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Jadi, sekali lagi jangan menyerah itu kalau tidak masuk perguruan tinggi ya. Itu ya saya katakan. Tanpa masuk perguruan tinggi pun adik-adik bisa sukses dan bisa Anda sudah ada banyak contoh saya lihat ya yang belajar malah dia pakai yang bukan yang dia pelajari di kampus gitu ya. Oke ya, itu yang saya mau katakan ya intinya ya. Oke. Mari skill apa saja itu untuk masuk pasar kerja apabila Anda akan memulai baru atau tidak perlu mau kuliah misalnya. Atau apalagi yang kekurangan biaya untuk kuliah. Nah, bisa menggunakan skill-skill yang ada. Karena dengan teknologi AI itu cepat kita belajar ya. Itu yang saya mau katakan ya. Oke, pertama satu. Ini adalah satu skill yang bisa Anda masuk di pasar kerja ya dengan bagus ya. Digital marketing. SEO ya, SEO ya. Itu apa itu? Yaitu misalnya Anda promosi online sangat dibutuhkan semua bisnis ya. Digital marketing itu perlu ingat ya. Skill apa yang Anda perlu untuk menjadi seorang digital marketing atau SEO, SEO ya. Nah, itu copywriting, Canva, Instagram Ads ya. Instagram Ads itu Anda mengetahui itu apa add-on itu untuk bisa mendapat uang ya. Itu Anda menggunakan Instagram. Itu untuk SEO dasar. SEO dasar ya. Apa itu ya? Kemudian platform belajar Google Digital Garage, HubSpot Academy. Nah ini. Dan sebenarnya ini saya hanya mengatakan ini banyak sekali yang sudah memberi share itu cara-cara ya. Itu gampang sekali dengan AI. Itu kita tinggal save aja apa yang ini kalau kita perlu dan kita itu ini kita bisa menggunakannya ya. Nah, itu jadi yang ingin saya sampaikan. Nah, ini digital untuk menjadi penguasaan digital marketing ini paling tidak platform aplikasi yang Anda harus tahu. Nah, kemudian ya. Kemudian keempat, peluang freelance admin sosmed. Jadi lihat ya, untuk digital marketing itu peluang kerja itu Anda bisa menjadi freelance admin sosmed dan marketing UMKM ya. Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang ada ini, copywriting, skill copywriting, Canva menggunakan ini aplikasi ya. Dan sekarang sudah banyak menjurus ke AI, Canva ya. Copywriting itu banyak sekali ya, aplikasi yang bisa Anda membuat skrip, membuat macam-macam ya. Kemudian Anda mengetahui cara mendapatkan, misalnya Anda mau freestyle sendiri, mencari dari reel atau dari add-on, yaitu misalnya di Instagram bisa, di TikTok bisa, di YouTube bisa, dan lain-lain sebagainya ya. Platform belajar itu Google Digital Garage, HubSpot Academy. Itu bisa Anda pakai. Peluang, dan ini banyak diakses secara gratis ya. Jadi nanti Anda bisa menjadi freelance ya, Anda yang bekerja sendiri, mendesain sendiri, kemudian mempromosi sehingga Anda dapat pendapatan dari seperti konten-konten ya, Anda apa yang Anda buat ya, pemasaran-pemasaran itu banyak. Anda tidak perlu beli barangnya, Anda cukup misalnya Anda mau digital marketing, Anda punya bekerja dengan dengan ada satu perusahaan, Anda mengorder di situ saja, bukan barang Anda cuma modal digital kemampuan marketing saudara secara digital ya. Tadi pagi saya baru melihat itu penjual-penjual sapi untuk kurban ya itu. Dulunya mereka tidak pakai Facebook, sekarang kan mereka pakai Facebook dan apa yang dikatakan itu sapinya laris manis, jual cepat daripada metode konvensional. Hanya Anda belajar digital marketing. Nah, lebih detail itu silakan Anda buka di ChatGPT, di DeepSeek ya, di mana saja untuk apa sih lebih detail tentang ini strateginya. Bisa minta ya. Ini saya hanya kasih motivasi bahwa masih banyak sekali pekerjaan yang Anda bisa kerja ya tanpa harus menunggu Anda sarjana. Jadi jangan putus asa, itu yang saya ingin tekankan. Kedua, ini desain grafis dasar ya. Nah, desain grafis ini ya ini sedikit perlu passion, hobi ya. Ini juga perlu hobi ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mulai hobi itu bisa serta-merta akan dikembangkan
Mungkin sudah ada talenta di dalam diri, tapi karena tidak ada keberanian atau tidak berani mencoba, ya itu akhirnya stuck ya. Ya sudah, kalau sudah stuck berarti kita, ya itu yang kita katakan ya masa depan suram, karena yang bisa merubah masa depan Anda hanya Anda sendiri atau kita sendiri, tidak ada orang lain bisa. Itu saya katakan ya. Jangan tergantung pada orang, ya tergantung pada orang itu untuk belajar ya. Tapi untuk merubah nasib masa depan kita mau sukses itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Oke? Nah, untuk menjadi desain grafis ini banyak modelnya. Visual branding dibutuhkan di semua lini usaha. Ya, kita mau bikin promosi-promosi iklan dan lain sebagainya. Aduh, mau bikin promo iklan itu begitu gampang sekali. Anda tinggal ambil misalnya Indomie, foto Indomie, minta kalau mereka mau Anda bikin sekarang. Jadi yang digital marketing model dulu yang perlu biaya besar, dengan AI sekarang tidak perlu ya. Itu yang saya mau katakan. Jadi Anda bisa cuma itu keberanian, sekali lagi saya katakan keberanian dan kemauan. Anda bisa dapat uang ini ya. Saya saat ini juga saya sudah beralih profesi ya, bukan beralih profesi, artinya saya mau mencoba menjadi AI data analisis ya itu. Memang saya ada kursus-kursus, memang basic saya juga belajar program juga sudah ada sejak saya kuliah S2 dan S3 ya. Oke, tambah lagi kursus AI itu saya dapat dan itu sekarang saya coba mulai kembangkan. Itu karena apa? Saya melihat di situ ada ada pendapatan, passive income ya. Walaupun sudah tua, ini bayangkan saya sudah tua masih ada keberanian untuk itu. Nah, bagaimana dengan kalian yang masih muda-muda? Cuman gara-gara gagal di masuk perguruan tinggi, Anda frustrasi dan sudah melihat masa depan itu suram. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak, karena proses atau pasar kerja sekarang sudah berbeda. Belum tentu mereka sarjana, mereka master, mereka doktor itu dengan orang yang memiliki skill ya. Itu saya mau katakan ya. Belum tentu itu kompetisinya itu siapa yang akan menang. Itu saya katakan seperti itu ya. Karena saya tahu pendidikan S1, S2, S3 walaupun S2, S3 sudah lebih menjurus, tapi S1 itu masih terlalu umum untuk berkompetisi dengan orang yang punya skill di pasar ya. Itu yang saya mau ingatkan. Jadi ya, kalau perguruan tinggi tidak mau melakukan perubahan, maka itu kan sekarang lulusan perguruan tinggi itu angka pengangguran tinggi ya. Semakin lama semakin tinggi karena adanya AI ini. Maka ya, nah sementara belajar AI ini tidak harus masuk perguruan tinggi gitu. Hanya otodidak pun itu asal Anda mau itu bisa ya. Itu saya katakan seperti itu. Itu fakta. Kenapa? Walaupun saya seorang dosen, tapi saya ingin mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan di perguruan tinggi itu perlu waktu ya. Harus ada upaya ya ekstrim untuk supaya itu kita lihat sudah berbeda-beda ya. Sudah lapangan kerjanya sudah berbeda. Sementara kita masih berkutat dengan konsep-konsep pendidikan yang model lama. Oke, sudah? Jadi itu skill apa yang dibutuhkan? Canva, desain grafik, Figma, Photoshop dasar. Itu aja. Anda sudah bisa melakukan. Dan yang background AI itu sudah banyak untuk desain grafis ya. Background itu sudah banyak. Dan bahkan Anda dengan teknologi AI, aplikasi-aplikasi AI itu saya sudah menyimpan semua. Saya ini menyimpan yang saya lihat di media sosial, saya simpan linknya. Karena apa? Sewaktu-waktu saya butuh, saya bisa bikin gitu ya. Jadi itu setiap ada informasi bagus di TikTok, di YouTube, di apa semua atau di Facebook itu Anda langsung simpan. Oh ini cara bikin desain grafis yang bagus pakai aplikasi AI ini. Karena ini aplikasi ini itu boleh saya bilang setiap detik bisa muncul satu aplikasi baru loh. Itu. Udah begitu banyak. Saya sendiri bingung. Wow, ini untuk mengedit foto aja sudah sekian ratusan untuk aplikasi untuk itu. Tinggal kita memilih mana yang bisa dipakai gratis lagi. Kita mencari yang gratis. Dan banyak yang bermain di area gratis ya. Untuk menjadi desain grafis. Tidak harus. Ya Canva kan bisa kita dapat. Dikasih. Platform belajar Canva Design School, YouTube. Ini tempat kalau kita mau ambil sertifikat resmi ya. Kalau nanti ya kita ambil sertifikat resmi. Itu banyak ya. Itu kayak Canva Design School. Itu Anda bisa masuk situ untuk desain grafis gitu. Ada. Di YouTube juga Anda bisa dapat itu informasi ya. Oke. Kemudian peluang, jadi freelancer, desain, admin konten, dan percetakan. Tinggal kalau Anda sudah menguasai ini, Anda yang mulai mempromosikan atau mulai mencari-cari di mana mencari relasi yang membutuhkan
ya desain apa misalnya branding itu, membranding sesuatu misalnya perusahaan ini untuk branding bikin apa ya, apa reklame-reklame seperti itu ya. Nah, sekarang reklame-reklame dengan AI itu yang saya katakan. Oke, dua, desain grafis dasar. Ini Anda bisa ambil peluang ini ya. Dan itu Anda bekerja dari mana saja. Itu Anda bisa. Itu bisa Anda ambil, cuma memang sebaiknya juga Anda belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris juga kan cepat. Apalagi sekarang ya, Anda tidak bisa bahasa Inggris, cuman ya kalau Anda berkomunikasi dengan, kalau Anda ingin menjual keluar, karena Anda banyak sekali saya melihat di apa di konten-konten itu atau di YouTube itu mereka membuat konten-konten dalam berbagai bahasa. Jadi satu satu topik itu seperti yang saya bicara ini itu dibikin dalam 3 4 bahasa tuh. Kan sekarang di AI itu bisa translate kurang lebih 100 lebih bahasa ya, kurang lebih 100 lebih bahasa. Jadi seluruh dunia itu Anda bisa. Sehingga pasar Anda lebih luas. Pasar Anda lebih luas ya. Gitu. Jadi dengan pasar itu lebih luas artinya karya Anda akan dibayar lebih gitu ya. Nah, ini yang saya katakan. Ini apa? Skill kerja kedua yang bisa Anda masuk di pasar ya. Kemudian yang ketiga, ini pemrograman dasar. Nah, ini kalau anda punya kemampuan membuat program, ada bakat-bakat ke situ. Nah, ini Anda bisa membuat program dasar ya. Dunia kerja makin digital. Jadi misalnya coding ya, itu literasi baru. Ya ini pemrograman. Ini ya seperti saya ya sedikit menguasai ini ya. HTML itu sudah lama sekali saya kuasai. Itu membuat website dulu sudah dari 40 tahun saya sudah belajar HTML, CSS, JavaScript itu saya sudah belajar walaupun belum dalam tingkat expert. Tapi untuk mengelola website sederhana ya sekarang apalagi HTML kan sudah tertinggal kan sudah macam-macam sudah ada PHP, sudah AI. Jadi sekarang tidak HTML sama CSS ini sudah JavaScript. JavaScript masih ya menggunakan Python atau Python. Ini sekarang yang JavaScript, Python ini yang banyak dan kenapa Java dan Python ini banyak di ini, yaitu karena website yang menggunakan AI sekarang banyak base bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah JavaScript atau Python. Nah, kalau Anda tertarik dengan ini silakan. Memang ini agak lebih perlu passion lebih kalau ini ya. Kalau ini perlu karena pemrograman itu orang boleh belajar. Saya juga belajar program sudah lama. Tapi menjadi programmer itu ya itu memang betul-betul punya skill lebih ya. Kalau saya sendiri belum dalam tahap programmer. Tapi itu dulu. Sekarang menjadi programmer pun Anda bisa. Karena apa? Anda program-program Anda bisa bikin dengan AI, ChatGPT, DeepSeek, Anda bisa bikin. Jadi dulu bahasa kalau mau tulis kayak dulu kita mau tulis sendiri, sangat repot. Sekarang saya bikin program, saya cuma perlu bagian-bagian. Saya mengerti bisa membaca program, itu sudah cukup. Saya bisa membaca, oh ini kalau saya mau ganti ini, kalau saya mau edit ini, mau tambah data di sini, itu saya sudah bisa sampai situ, itu sudah skill sampai situ sudah bisa. Karena apa? Karena dulu itu tidak pernah bisa kalau Anda tidak bisa menulis program. Nah, sekarang menulis program sudah digantikan oleh AI, ya, sudah digantikan oleh AI. Ya jadi, ya apa yang susah? Kita tinggal alur program kita mengerti, oh fungsi-fungsi setiap perintah dalam program itu kita sudah pahami, itu kita bisa langsung. Apalagi kalau kita ada kesalahan, kita bisa tanya lagi ke ChatGPT, nah ini salah, saya run keluar error ini, dia langsung perbaiki. Ya, jadi mau bilang kemampuan program kayak model dulu itu kalau dulu memang kalau Anda bisa programmer itu, waduh, Anda sudah sangat brilian ya. Saya mengajar bahasa pemrograman komputer ke mahasiswa, saya katakan untuk menjadi programmer dari Anda sekalian ini, mujur-mujur ada satu dua gitu ya. Anda mengerti program, iya, semua bisa. Tapi Anda menjadi programmer, itu hanya satu dua. Itu model dulu, sekarang semua bisa karena sudah ada bantuan. Tapi memang lebih bagus lagi kalau Anda menguasai detail. Tapi menguasai detail pun Anda belajar langsung ke ChatGPT, ke DeepSeek, ke Gemini, Meta AI, apa semua itu yang AI ini bisa Anda meminta model program-program yang Anda mau gitu membuat ya. Seperti Anda tinggal siap data-data apa untuk semua. Oke. Kemudian platform belajar apa? Free Code Camp, di coding ya. Ada di coding ada. Anda bisa belajar situ untuk mendapat sertifikat kompetensi.
Dan sertifikat kompetensi yang dari platform yang Anda belajar ini, itu ada Udemy, ada macam-macam, itu Anda belajar di sana sudah banyak ya. Ada banyak yang menyediakan itu dan pelatih-pelatihnya itu sangat profesional ya. Mereka bahkan itu saya pernah melihat ada yang punya sertifikat internasional yang diakui oleh Badan Dunia gitu, yang menjadi pengajar di situ, pemberi kursus di situ. Jadi kalau Anda pegang daripada Anda belajar di ya cuma dosen-dosen kita ya, sementara Anda bisa belajar daripada profesional yang memang betul-betul menguasai misalnya pemrograman Python dan JavaScript. Tanpa Anda belajar sertifikat kok ini diperlu apabila nanti aku ditanya. Tapi sertifikat kalau Anda masuk di perusahaan besar mereka tidak perlu. Mereka cuma tes aja langsung tes Anda bisa running program bla 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 bla, Anda bisa dan bisa running, ya sudah Anda diterima. Anda bisa dikasih problem, Anda bisa pecahkan, Anda diterima. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa perlu masuk di camp, masuk di coding, masuk di Udemy atau kursus membuang uang, itu pun sebenarnya nggak mahal lagi. Sekarang mau di kursus-kursus kayak Udemy dan lain-lain sebagainya itu tidak mahal. Satu course itu ya bisa cuma 1 juta itu. Ya. Dan Anda sudah punya satu skill yang mumpuni bisa masuk pasar kerja. Nah jadi sekali lagi saya katakan jangan putus asa ya. Adik-adik yang calon mahasiswa yang gagal, ini saya menekankan kepada adik-adik yang gagal ya. Siapa saja, orang tua pun kalau anaknya gagal, jangan putus asa, kasih motivasi. Orang tua kasih motivasi. Kenapa ini belajar itu apa pasar kerja itu banyak sekali. Ya kalau tidak mau apa yang saya sampaikan ini buka lagi bisa minta di ChatGPT, bisa minta di DeepSeek, bisa diminta di Gemini dan berbagai di Meta AI itu Anda bisa minta apa. Bagaimana kalau saya mau jadi ini? Mana yang bisa mendatangkan uang buat saya? Ya, tentu ya bersabar. Nggak mungkin Anda menguasai ini Anda langsung kaya ya, belum lah ya, belum seperti itu. Tapi paling tidak Anda sudah punya pendapatan, Anda sudah mulai mandiri dan itu sudah banyak terbukti ya. Jadi peluang kerja di mana? Freelancer, website itu developer ya, freelancer website, Anda bisa mendesain web dan lain sebagainya entry data, junior programmer. Jadi Anda bisa jadi junior programmer dulu, mulai dari junior programmer. Dan itu Anda latih. Semakin Anda banyak latih, itu semakin bagus ya. Oke, itu yang pekerjaan skill ketiga yang bisa Anda ambil untuk masuk pasar kerja. Dan itu pasti laku. Itu saya katakan pasti Anda dapat kerja. Minimal Anda freelance ya. Anda sendiri itu sudah bisa mendatangkan, menawarkan kepada orang lain. Nah, cuman keempat ini, untuk itu seperti saya tadi kan, kalau Anda mau pasar Anda internasional sekarang ini sangat terbuka. Seperti yang saya katakan tadi ya, Anda bisa membuat satu konten seperti saya ini, Anda bawa ke ChatGPT, itu Anda bisa convert dalam 100 lebih bahasa. Ya, jadi cuma lebih bagus apabila nanti Anda akan berkomunikasi, sebagusnya Anda juga tahu supaya pada saat Anda minimal bahasa Inggris apa untuk customer plus customer service ya. Bahasa Inggris penting untuk kerja online ya. Anda bisa kalau Anda sudah ini Anda pasar kerja Anda bisa bahasa Inggris ya. Pasar kerja Anda sudah bukan Indonesia lagi. Anda bisa mencari pekerjaan-pekerjaan online itu banyak sekali seluruh dunia. Dan itu pekerjaan remote ya. Tidak perlu Anda berada di negara yang memberi pekerjaan itu memberi ruang kerja buat Anda. Itu tidak perlu ya. Anda dari mana saja itu banyak kan pekerja-pekerja apalagi yang remote kerja-kerja digital ya, program dan lain sebagainya itu orang-orang asing banyak mereka pekerjaannya di luar negeri mereka tinggal di Bali ya. Kenapa? Ya karena murah biaya hidupnya, mereka dapat gaji internasional. Jadi begitu juga Anda mendapat gaji level internasional, tapi Anda tinggal di Indonesia biaya murah ya. Nah ini peluang, saya katakan ini peluang dan itu Anda sudah start kalau masuk perguruan tinggi kan Anda butuh 4 tahun lagi baru Anda uji keterampilan Anda, skill Anda. Nah sekarang Anda tidak masuk, Anda sudah start 4 tahun lebih awal. Artinya 4 tahun Anda sudah mulai membangun skill. Jadi buat apa? Anda sudah lebih dulu siap masuk pasar kerja. Jadi jangan takut gitu. Itu saya mau katakan jangan putus asa. Tadi saya kasihan lihat satu mahasiswa, 4 temannya, 3 lulus, dia tidak dan dia seperti frustrasi. Itu saya kenapa saya buat podcast ini ya karena itu ya. Itu saya bilang ya. Oke. Selanjutnya apa? Peluang platform belajar Duolingo, BBC Learning English ya. BBC Learning ini Anda bisa belajar di sana ya. Kemudian peluang customer service virtual assistant ya. Ya ini. Jadi customer service dan
virtual assistant. Itu bisa, Anda bisa ya, kalau Anda belajar bahasa Inggris. Itu perlu ya untuk masuk. Nah, skill teknis praktis ini ya. Ini yang praktis yang katakanlah Anda tidak mau, ya saya tidak mau menjadi ahli komputer atau program pemrograman dan lain untuk AI dan lain sebagainya. Ini ada pekerjaan yang ya bisa Anda dapat dan ini lumayan lah. Contoh servis HP, instalasi listrik, kelas, cuci AC. Ini kan masih butuh di lapangan gitu. Itu kalau cuma mau cari hidup ini sudah cukup ya. Apalagi Anda bawa itu dalam bentuk profesional ya, profesionalitas ya. Ini pakai skill-skill teknik praktis ya. Ini masih ada pasar ini, jangan kira ini tidak ada. Itu masih ada. Ya, itu Anda bisa banyak sekarang itu dan Anda bisa training atau belajar dengan teman, melihat-lihat, kemudian membantu. Dari situ Anda mulai belajar. Akses juga dari internet, jaringan gampang ya. Selalu dibutuhkan, bisa dipraktikkan cepat. Ya, belajar dari YouTube, BLK, pelatihan offline, itu Anda bisa cari. Yang penting jangan pasif. Kalau Anda pasif ya susah. Anda harus proaktif untuk mencari ya. Anda harus proaktif untuk mencari mana yang cocok buat Anda gitu ya. Peluang tukang profesional usaha sendiri ya. Anda menjadi tukang profesional, Anda bisa usaha sendiri. Kan belum ada apa istilahnya itu kalau cuci las apa semua itu sudah ada ya yang online ya mobile itu servis HP mobile juga belum ada itu Anda bisa bikin itu Anda bisa untuk promosinya banyak media sosial Anda bisa bikin gitu ya. Oke, ini praktis yang bisa Anda belajar ya. Nah, foodpreneur itu dan jasa harian. Ini juga usaha kuliner ya dan jasa harian. Itu skill membuat makanan, minuman, packaging, branding ya. Kemudian Anda bisa wirausaha di bidang makanan itu food ya. Anda belajar kalau Anda punya skill itu ya sudah Anda belajar aja. Pakai makanan, minuman itu jual. Itu Anda dengan coba branding. Jadi bagaimana mutu itu supaya bisa berkompetisi dengan yang lain. Jangan asal-asal gitu ya. Anda buat makanan, harga, hitung juga baik-baik supaya keuntungan itu Anda mampu manage keuangan. Itu penting ya. Foodpreneur. Jadi wirausaha di bidang bidang makanan itu. Itu masih jadi jasa harian ya. Model kecil cepat dijual. Ini kan barang-barang yang cepat dijual belajar dari YouTube dan TikTok foodpreneur. Anda mau bikin makanan-makanan itu sekarang banyak sekali kan di mana-mana yang mereka cuma lihat di TikTok kan bikin-bikin saya lihat banyak sekali ya makanan-makanan yang macam-macam untuk anak-anak muda untuk apa semua itu kalau kita lihat di jalan itu atau di mall itu penuh dengan model-model berbagai model makanan. Ya karena apa? Karena mereka belajar. Anda bisa masuk di situ. Di situ punya potensi mendapatkan keuntungan uang. Anda bisa hidup. Apalagi Anda sukses. Kan ada dari nol, tiba-tiba dia sudah punya cabang itu sampai 100 atau seluruh Indonesia dia sudah punya cabang. Kita lihat kisah-kisah sukses daripada pengusaha-pengusaha yang tadinya mulai pelan-pelan, mulai dari gerobak, bahkan hanya di emperan, dan lama-lama mereka mampu survive atau bahkan mempunyai berapa cabang ya. Itu kita lihat kan itu sejarah-sejarah kan ini yang apalah roti olah, kemudian apalagi yang yang minuman-minuman lah, chat time lah, dan sebagaimana itu kan mereka tidak serta-merta langsung satu Indonesia mereka buka, ya. Ada yang mereka buka dulu sendiri, setelah dia sukses dia mulai jadi dia sudah mulai memberi license kepada yang lain, kopi kenangan lah, banyak kan begitu. Kalau yang besar-besar Starbucks dan lain ya mereka sudah pemodalnya sudah besar dari luar negeri. Tapi yang lahir dari Indonesia sendiri dan mereka bisa seperti itu, Anda juga bisa. Cuma apa? Anda harus mulai dan harus mulai itu tidak serta-merta Anda akan menjadi seperti mereka pelan-pelan itu, tapi selalu ada progres dan itu Anda harus punya jiwa untuk itu ya, preneur. Jadi jiwa kewirausahaan. Peluang ya usaha sendiri, kerja di kitchen, bisnis, F&B ya. Oke, nah, tips belajar dan mindset ini yang paling penting ya. Pertama yang ingin saya buat, bagaimana Anda mau melangkah ya. Pilih satu skill dulu dan fokus. Tadi kan saya ada berapa? Ada masih banyak ya. Ini saya hanya ambil berapa saja ya. Itu Anda bisa buka dan Anda bisa cari sesuai keinginan saudara. Ya tadi kan saya bikin, ya saya tidak tahu banyak
apa kemauan saudara, tapi sudah saya ambil aja. Jadi Anda bisa minta ke AI, kalau saya hobi ini, saya bikin bisnis ini, apa gitu, dia akan kasih gitu. Nah, jadi pilih satu skill dulu dan fokus, itu yang penting ya, tips ya. Dan mindset, rubah mindset ya. Buat portofolio sederhana. Portofolio sederhana artinya dan itu bisa Anda minta. Misalnya saya ingin bisnis, salah satu bisnis yang saya sebutkan tadi. Bikin portofolio. Dia bikinin bagaimana strategi Anda. Bagaimana Anda mengatur keuangan. Dia akan atur. Itu dengan AI dia akan bikin semua. Bagaimana strategi Anda untuk membranding ke dia. Itu minta ke AI. Dia akan bilang, kalau Anda memang sama sekali nol, tidak tahu mau melangkah, minta semua ke AI. Ya. Dia akan kasih. Dia akan kasih tahu dan Anda tinggal mengikuti aja petunjuknya ya. Itu. Kemudian gabung komunitas belajar online. Apabila Anda mendapat satu skill, misalnya katakanlah skill jadi programmer ya, programmer Python ya. Anda tinggal masuk di Python group ya, ada grup-grup ya, ada WA lah, ada macam-macam grup-grup ya itu yang ada. Dan itu Anda coba bergabung di situ. Kenapa? Karena akan informasi terbaru itu akan di situ akan digodok dan Anda bisa tambah belajar. Kalau tidak tahu tanya ya itu. Jadi itu tips belajar dan mindset. Ini yang paling penting ya. Mindset. Gagal PTN bukan gagal masa depan. Ini yang paling penting buat Anda ya, buat adik-adik mahasiswa yang tidak berhasil masuk perguruan tinggi, bukan berarti Anda sudah gagal ya. Itu Anda gagal PTN boleh saja, tapi Anda masa depan Anda itu saat ini masih terbuka lebar karena pasar kerja sekarang sangat membutuhkan skill dan skill itu dengan teknologi AI itu begitu mudah Anda pelajari. Itu saya bicara karena saya sudah banyak bukti ya. Bahkan saya sudah menggunakan AI untuk ya saya ada satu yang saya pakai dan itu saya sudah lumayan lah. Saya bisa betul kalau ini dia berjalan terus saya bisa menjadi miliarder ya. Itu saya mau sampaikan itu dan itu skillnya ya lumayan ya. Mudah-mudahan insya Allah ini ya sepanjang ini saya tahu itu sangat berguna. Bayangkan saya menggunakan itu ya karena saya melihat itu ruang lumayan yang bisa saya masuk dan saya passionnya bolehlah di situ karena saya memahami teknologi, menggunakan teknologi untuk saya optimalkan passion yang sebenarnya saya tidak pernah berpikir waktu muda dan ternyata sekarang itu terjadi. Sudahlah, itu sedikit pengalaman artinya saya bicara bukan asal ngomong tapi saya sudah melakukan. Itu yang saya mau katakan dan Anda bisa, pasti bisa itu. Yang penting mindset Anda itu harus robah. Jangan karena gagal PTN Anda sudah frustrasi dan Anda sudah merasa gagal dunia ini. Tidak. Gagal PTN bukan gagal masa depan. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast saya yang